Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Indra Dwi Prasetya, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat Prodi IPS. Di sini saya akan memaparkan kampanye praktik baik dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 1 perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia yang berjudul Penerapan Zone of Proximal Development atau bisa disingkat dengan ZPD melalui model PBL berbasis scaffolding pada materi konflik dalam kehidupan sosial. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang bisa disingkat dengan ZPD. Yang pertama ada pengertian ZPD di mana Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau berada dalam zona of proximal development mereka sehingga zona of proximal development atau ZPD oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh anak secara mandiri tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang dianggap lebih mampu seperti guru atau bisa melalui kerja sama dengan teman sejawatnya. Selanjutnya yaitu scaffolding. Scaffolding artikan suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan kemudian secara perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut yang pada akhirnya mereka dapat melakukan secara mandiri bahkan dapat menyelesaikan hal yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Hal ini berarti metode scaffolding adalah pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah anak dapat melakukannya. Kemudian apa itu PBL? PBL kepanjangan dari Problem Based Learning dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses-proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. PBL merupakan model yang efektif untuk pengajaran. Proses berpikir pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Di sini terdapat 3 ciri utama dari PBL yaitu yang pertama, PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran artinya dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan peserta didik. PBL tidak mengharapkan peserta didik hanya sekedar mendengarkan, mencatat kemudian menghafal materi pelajaran akan tetapi melalui PBL peserta didik dapat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya dapat menyimpulkan dengan sendirinya. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. PBL menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran artinya tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Penerapan scaffolding kali ini dilakukan di kelas 8D pada materi konflik dalam kehidupan sosial dengan gunakan model Problem Based Learning atau yang biasa disebut dengan PBL. Selanjutnya aktivitas scaffolding. Aktivitas scaffolding terdiri dari 5 tahap. Yang pertama mengidentifikasi ZPD peserta didik artinya di sini guru menentukan ZPD peserta didik secara individual dari hasil evaluasi belajar sebelumnya dan observasi yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua mengelompokkan peserta didik berdasarkan ZPD di mana guru mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 kelompok tingkatan yang berdasarkan Zone of Proximal Development Cognitive mereka. Tingkat tersebut terdiri dari tingkat rendah, sedang dan tingkat tinggi atau sedang berkembang, berkembang dan sangat berkembang. Ketiga, penugasan LKPD di sini guru merancang tugas dengan tujuan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan mendorong peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru melalui lembar kerja peserta didik. Keempat, memberikan scaffolding atau bantuan. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang mana guru memberikan scaffolding pada peserta didik yang membutuhkan. Kemudian scaffolding tersebut secara bertahap akan dikurangi seiring dengan perkembangan mereka. Dalam hal ini guru hanya memonitor dan mendukung pembelajaran yang sedang dilakukan. Kegiatan yang kelima yaitu presentasi dan evaluasi. Kegiatan presentasi di sini peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, pemecahan masalah dan pemahaman konsep yang diperoleh melalui pengerjaan LKPD. Kemudian peserta didik yang lain akan memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi sehingga pembelajaran akan berpusat pada peserta didik. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap diawasi dan dibimbing oleh guru. Kemudian kegiatan evaluasi di mana guru memeriksa dan menilai hasil pembelajaran yang telah dicapai serta mengevaluasi proses
Pembelajaran yang telah dilakukan. Berikut dokumentasi kegiatan penerapan scaffolding yang telah dilakukan dengan menggunakan PBL. Di sini PBL sendiri terdiri dari 5 sintaks. Yang pertama yaitu orientasi siswa. Pada masalah dalam hal ini guru-guru menyajikan video pembelajaran seputar konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok sesuai dengan ZPD mereka. Sintak yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Untuk belajar dalam hal ini guru membagikan LKPD untuk didiskusikan di dalam kelompok. Kemudian sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok dalam hal peserta didik bersama kelompoknya berdiskus untuk merumuskan pertanyaan berdasarkan hal-hal yang ingin diketahui dari hasil pengamatan. A. Menganalisis kaitan materi kita hari ini dengan gambar. B. Mengkategorikan faktor-faktor terjadinya konflik, mengumpulkan informasi. Sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam hal ini guru meminta peserta didik menuliskan hasil percobaan dengan menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD serta peserta didik mempresentasikan ke depan kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi, pemecahan masalah dan pemahaman konsep di mana peserta didik juga dapat berlatih memecahkan permasalahan dengan menyederhanakan permasalahan kemudian membuat perencanaan penyelesaian masalah. Dan sintak kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam hal ini guru meminta peserta didik mengkomunikasikan kesimpulan yang didapat dari percobaan konflik dalam kehidupan sosial. Kemudian di sini juga guru memberi penguatan terkait materi yang sudah dipelajari. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga hasil belajar pun meningkat. Yang kedua, peserta didik mengalami peningkatan dalam memahami suatu konsep pelajaran sehingga dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Ketiga, peserta didik memiliki keberanian dalam menyampaikan hasil diskusi. Keempat, peserta didik terlatih mandiri dalam belajar, yang mana dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri mereka. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengembangkan rasa toleransi dan menghargai pendapat satu sama lain dari adanya interaksi dan diskusi dalam kelompok. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disingkat dengan ZPD sangat membantu peserta didik untuk belajar secara optimal. Dalam hal ini guru yang turut aktif dan terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik dapat membuat peserta didik lebih aktif dan memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang mereka hadapi. Hal ini tentunya karena scaffolding dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS materi konflik dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu melalui penerapan scaffolding peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tercapai suatu tujuan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian kampanye praktik baik dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 1 perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG.